Ini saya nak tunjuk ni kerjasama strategi sektor migas antara Malaysia, Australia dan Timor Leste bernilai USD 40 juta. Woi, banyak tu woi, 40 juta tu Petronas lah kan. Indonesia nggak diajak cari duit sama tetangga. Panas isu Petronas. Baru-baru ini, Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Brian McFetis, telah mengumumkan komitmen pelaburan 100 bilion ringgit ke Malaysia dalam tempoh 18 bulan. Sekarang Thailand, Vietnam menjadi tujuan investasi yang juga bersaing dengan kita. Malaysia juga udah di atas kita dalam rangka daya tarik investasi. Syarat untuk mencari kerja harus punya SKCK. Syarat untuk mengurus SKCK harus punya BPJS. Syarat untuk mengurus BPJS harus bekerja. Malaysia bekerja sama dengan Timur Leste, dengan Australia, dengan strategis migas para sahabat, menghasilkan uang 40 juta USD. Indonesia kok gak diajak untuk mencari uang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang netizen Indonesia yang banyak kepanasan ketika Indonesia tidak diajak untuk rekan bisnis yang melainkan Malaysia dengan Timur Leste untuk bekerja sama dengan Australia, para sahabat, dan menghasilkan uang 40 juta USD. Ini merupakan, para sahabat, ini dolar loh. Ini kenapa Indonesia itu gak diajak, negara jiran kok gak diajak macam itu. Ya tahu sendiri kan, dekat Indonesia kan mungkin banyak kebijakan yang sangat menyusahkan. Intinya dekat Indonesia itu mau kerja saja, para sahabat. Itu kebijakannya itu banyak benda yang mereka harus penuhi, seperti halnya surat SKCK, surat keterangan, seperti halnya dari kepolisian, keterangan tanpa jenayah macam itu. Dan juga apa lagi untuk mendaftar kerja dekat Indonesia harus mempunyai BPJS, dan syarat-syaratnya itu harus mempunyai pekerjaan. Macam mana nak mempunyai pekerjaan itu mereka tidak mempunyai pekerjaan lagi macam itu, para sahabat. Karena apa? Dekat Indonesia itu investor pun tidak meyakinkan diri untuk menanam modal dekat sana. Karena geopolitik yang tidak menentu yang ada dekat Indonesia dan juga peraturan yang ribet macam itu, para sahabat. Makanya banyak investor-investor itu tak suka untuk tanam modal dekat Indonesia. Dan Indonesia harus memperbaiki itu, para sahabat. Bukan hanya dibiarkan semacam itu tanpa investor. Bisa apa negara, para sahabat? Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tengok langsung ke videonya. Let's go. Negara kita merupakan antara negara yang paling kukuh negara Malaysia sistem industri. Lebih-lebih lagi dalam semikonduktor dan juga E&E. Itulah sebabnya banyak sangat negara-negara dan juga syarikat-syarikat besar suka nak melabur dengan negara kita ni. Kita pun bagi tawaran yang hebat-hebat dekat diorang ni. Kos tenaga kerja yang lebih murah, produk yang lebih berkualiti dan juga polisi mesra pelabur dan banyak lagi lah. NIMP 2030 ni merupakan satu plan besar untuk Malaysia, dilancarkan oleh MITI pada tahun 2023 dan akan berjalan selama 7 tahun, iaitu daripada 2023 sehinggalah 2030. Sebenarnya bukan hanya sekadar kita nak tambah kilang semata-mata, tapi sebenarnya kita nak mengubah cara industri kita ni beroperasi. Dengan benda ini jugalah kita boleh pastikan supaya ekonomi kita lebih mampat agar kita dapat menarik lebih banyak lagi pelabur daripada luar dan juga dalam negara untuk melabur dengan kita. Of course, kita pun nak mencipta lebih banyak kerja, lebih berkualiti, tak adalah dengan gaji yang rendah semata-mata saja. Kita akan fokuskan lebih utama kepada sektor elektronik,
elektronik dan juga semikonduktor. Sebab Malaysia ni dah lama dah jadi hub komponen dunia. Of course, impact dia akan lebih besar lah kepada kita. Kita dapat buka lebih banyak peluang kerja dengan gaji yang lebih tinggi, yang lebih berkualiti, yang dapat mencipta lebih banyak kemahiran baru untuk anak-anak muda. Macam contoh AI, tak adalah kita hanya bergantung harap kepada gas ataupun sektor minyak sahaja. Dengan usaha ni, kita akan mencipta lebih 3.3 juta peluang pekerjaan yang lebih berkualiti tinggi. Dan insyaAllah dengan usaha-usaha ni jugalah kita dapat menjadi negara yang lebih maju pada masa yang akan datang. Capailah target. Belanda nggak punya gunung, Swiss nggak punya lautan, Jepang miskin sumber daya mineral, Singapura nggak punya sawah, Arab Saudi nggak punya hutan, tapi mereka bisa makmur. Nah, Indonesia kita punya semuanya, tapi tetap banyak rakyatnya miskin. Kenapa? Karena yang hilang itu bukan kekayaan, tapi kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pemimpin yang diberi amanah lalu dia mengkhianati rakyatnya, melainkan Allah haramkan surga baginya. Indonesia tidak kekurangan rizki, tetapi Indonesia kekurangan pemimpin yang amanah. Setuju nggak? Orang asing tidak begitu suka nanam modal di Indonesia karena mungkin masalah kepastian hukum, masalah terlalu banyak tikus di sini dan lain sebagainya, tidak bersih rumah ini. Tikus itu orang mereka korupsi yang datang ke Indonesia. Bayangkan, selama Indonesia merdeka, rata-rata investasi asing ke Indonesia per kapita less than $100. Vietnam yang baru membangun tahun 90, rata-rata investasi asing ke Vietnam $400 sekarang ini. Singapura, jangan ditanya, hampir $2 juta per kapita. Bagaimana ini keluar dari persoalan ini? Kita memerlukan investasi, kita memerlukan likuiditas perekonomian untuk membangun bangsa ini. Sekarang Thailand, Vietnam menjadi tujuan investasi yang juga bersaing dengan kita. Malaysia juga udah di atas kita dalam rangka daya tarik investasi. Kemarin saya ngobrol dengan seorang teman saya ya, seorang ekonom yang juga seorang speaker yang sangat prominent lah, sangat terkenal. Kita ngobrol-ngobrol lah tentang bangsa ini. Topik kita kenapa banyak sekali investasi meleset ke Indonesia ya. Elon udah ditemuin berapa kali oleh pimpinan kita dan udah kesini, tahu-tahu investasinya di Malaysia, Tesla. Tapi kemarin ada Tim Cook ya, kita pikir mau invest besar ya, tahu-tahu dia meleset larinya ke Vietnam ya, begitulah. Saya sempat ngobrol juga dengan teman-teman saya yang dulu di Amerika waktu saya kuliah. Kenapa orang investor-investor mikir panjang ya untuk berinvestasi di Indonesia? Dan saya pikir kenapa? Karena korupsi di Indonesia tinggi sekali. Karena ada yang namanya IPK. IPK itu Indeks Persepsi Korupsi. Kita itu rendah sekali. IPK itu dibuat ya, ini agak teoritis, jangan terlalu serius juga. Jadi investor-investor ditanyain tentang persepsinya terhadap korupsi di berbagai negara. Dan Indonesia rendah sekali. Kalau rendah, investor ragu untuk masuk. Jadi ini persoalannya. Singapura tinggi banget. Oleh karena itu, orang investor ya dari luar negeri kalau invest di Singapura, Masya Allah, tidak ada, kalau nggak salah angkanya sampai indeks sampai $25.000 per kapita. Indonesia itu 1.000 kali ya, jadi jauh banget, atau mungkin di bawah itu. Ini persoalan kita. Saya bilang, adakah bro, karena korupsi di Indonesia itu sedemikian tinggi sehingga investor berpikir panjang untuk masuk ya. Jadi kalau mereka masuk ya seperti yang terjadi di Indonesia sekarang, kita memerlukan upaya yang luar biasa ya untuk merayu mereka supaya invest di Indonesia. Sekarang Thailand, Vietnam menjadi tujuan investasi yang juga bersaing dengan kita. Malaysia juga udah di atas kita dalam rangka daya tarik investasi. Tahu nggak jawabannya? Lagi-lagi budaya. Bukan korupsinya yang menjadi masalah bagi investor, tetapi apa? Penegakan hukum. Korupsi terjadi karena penegakan hukum kita, terutama untuk memberantas korupsi, banyak sekali dipertanyakan. Ada yang mengatakan bahwa hukuman untuk koruptor itu terlalu ringan, ada yang mengatakan bahwa kadang-kadang ya gimana lah apa yang terjadi. Saya pikir kalau kita ingin memperbaiki bangsa ini teristimewa untuk meningkatkan investasi masuk ke Indonesia, yang harus kita lakukan pertama adalah penegakan hukum, bahwa hukum harus tegak ya, termasuk untuk mencegah atau memberantas korupsi. Selama tidak tegak,
tidak tegak lurus gitu, inilah yang terjadi. Saya percaya betul kalau kita kuatkan penegakan hukum, ya akibatnya adalah korupsi akan berkurang. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, salah satu programnya adalah memberantas korupsi. Yuk kita berantas korupsi. Saya bersama Bosum ingin mengajak Anda tur belajar ilmu bisnis dari China. Kita bisa misalnya ke pabriknya BYD, kita bisa ke ByteDance, bisa ke Tencent, bisa ke Alibaba. Itu tergantung dari permintaan. Ayo, yang mau ikut, tempat sangat terbatas, silakan klik link di bio atau DM langsung ke akun TikTok untuk mendapat. Sumpah gak masuk akal. Demi Allah ini ngerepoti. Lucunya kita mau Di Indonesia, kepastian hukum. SKCK. Daftar SKCK BPJS harus aktif. Untuk bayar BPJS kita harus punya kerja. Masya Allah. Syarat untuk mencari kerja harus punya SKCK. Syarat untuk mengurus SKCK harus punya BPJS. Syarat untuk mengurus BPJS harus bekerja. Gak paham ya? Coba diulang ya. Ini bener apa enggak ini? Syarat untuk mencari kerja harus punya SKCK. Terlalu banyak syarat. Untuk mengurus SKCK harus punya BPJS. Syarat untuk mengurus BPJS harus bekerja, harus bekerja, harus bekerja. Iki sing keliru sopo pemerintah apa sopo gitu. Jadi kita kerja untuk bayar BPJS gitu. Bah, sampai kiamat gak kerja mbak, cuma kerobot bulet. Indonesia nggak diajak cari duit sama tetangga. Singapura dan Malaysia kerjasama dengan membangun kawasan ekonomi khusus yang berlokasi di Johor, Malaysia. Kawasan ekonomi ini rencananya kapan hari itu ya? teknologi dan juga keuangan Asia Tenggara. Tujuan utamanya Kan dekat dengan adalah Batam juga. memperlancar Singapura, pergerakan Batam, barang dan Malaysia. juga manusia, serta menarik investasi bagi perusahaan asing. Apa efeknya untuk Indonesia? Tentu aja dengan kerjasama kedua negara tetangga, para perusahaan asing akan punya tempat untuk buka kantor di wilayah Asia Tenggara. Karena areanya udah disiapin, dapat insentif pajak, rendah juga dengan korupsi, birokrasinya juga lebih mudah, serta yang paling penting adalah SDM-nya berkualitas. Menurut gue, harusnya Indonesia tuh mengajak Singapura dan Malaysia untuk ngebuka kawasan seperti ini dengan lokasi di Batam. Kenapa? Karena Batam dekat dengan Singapura dan juga Johor. Plus, jadi wilayah Johor, Malaysia. pergerakan barang tiap hari di laut. Gimana pendapat kalian tentang Indonesia yang gak diajak oleh kedua tetangga? Ini saya nak tunjuknya. Kerjasama Ini lagi. sektor migas antara Malaysia, Australia dan Timor Leste bernilai USD 40 juta. Woi, banyak tu woi. 40 juta tu Petronas lah kan. Petronas buat usaha sama dengan Australia dan Timor Leste. Petronas mewakili Malaysia. Mana ada yang hujat-hujat Malaysia tu. Kata Malaysia budak Amerika lah. Kata Malaysia ugi lah buat perjanjian jual beli apa. Perjanjian perdagangan dengan Amerika merugikan rakyat Malaysia lah. Apa lagi. Malaysia ni rasis lah. Lebih teruk lah. Tidak peduli pada kaum yang lain. Tolong datang sikit. Cuma ayat yang di bawah tu saya malah baca lah kan. Nyilu rasa. Cuma saya nak minta komen-komen Malaysia macam-macam tu. Tolong komen sikit. Komen yang ni. Petronas dulu belajar dengan Pertamina. Tapi Petronas sekarang ni dah bergerak jauh. Alhamdulillah. Itu sebab rakyat Malaysia peluang-peluang pekerjaan tu banyak. Ya, banyak. Betul. Ya, banyak peluang-peluang pekerjaan sebab apa? Keuntungan daripada investment pelaburan-pelaburan dibuat oleh syarikat-syarikat Malaysia di luar negara. Situ. Kan? Dan juga setiap cukai-cukai dibayar oleh rakyat Malaysia kepada kerajaan dikembalikan dalam bentuk subsidi kepada rakyat. Sebab apa? Kerajaan Malaysia tak nak rakyat dia susah menjalani kehidupan. Apa yang kau boleh Malaysia? MyCard ataupun KKLTP. Siap ada duit dalam tu. Boleh beli macam-macam. Kan? Siap boleh kita boleh gunakan MyCard bayar touch and go. Kita boleh guna MyCard untuk itu, untuk ini. Semua komplit. Kan? Itulah hebatnya Malaysia. Mana tukang hujat Malaysia tu? Tolong komen sikit saya nak dengar.
Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya Malaysia itu memang meyakinkan pelabur para sahabat. Hanya saja Indonesia itu yang netizen-netizennya yang masih tidak percaya bahwasanya mereka mengatakan Malaysia jadi budak Donald Trump macam itu para sahabat. Itu kata oknum-oknum yang memang tak suka kepada Malaysia para sahabat. Tetapi kita balas dengan fakta para sahabat bahwasanya yang baru-baru ini para sahabat, migas itu dari perwakilan Petronas Malaysia dengan Timur Leste, dengan Australia bekerja sama strategis. Itu merupakan menarik keuntungan sampai 40 juta USD. Itu US dollar. Ini 40 juta loh. Kenapa Indonesia kok nggak diajak macam itu? Banyak orang yang mengatakan bahwasanya ada bisnis yang ada dekat Johor dengan Singapura yang mereka membangun untuk investor-investor itu para sahabat. Kenapa Indonesia nggak diajak? Kan dekat juga dengan Indonesia yang ada dekat Batam. Kenapa Indonesia nggak diajak macam itu? Karena mungkin yang dipikirkan karena dekat Indonesia itu ruwet macam itu. Karena rakyatnya sendiri mau kerja harus punya SKCK. Syaratnya harus punya SKCK, harus punya BPJS, dan syaratnya punya BPJS itu untuk daftar BPJS harus punya kerja. Ini mau kerja kan? Kalau kita nggak punya kerja, macam mana nak punya dapat BPJS kalau kita nggak dapat kerja, masih nggak ada kerjaan, mau daftar, kan susah para sahabat. Birokrasi yang ada, hukum yang ada dekat Indonesia bukan setakat diberantas korupsinya saja, tetapi penegakan hukumnya. Dan setelah aku kaji para sahabat dengan pembagian jabatan yang ada dekat Indonesia, seperti halnya jabatan keuangan dibagi dengan keponakannya, dan jabatan ini dibagi kepada sepupunya, bahkan jabatannya dibagi ke anaknya para sahabat. Ini ketika ada unsur korupsi, ketika ada unsur rasuah, disitulah penegakan hukum itu karena tidak begitu sebegitu akurat semacam dekat China langsung didai macam itu, langsung didor macam itu. Karena kalau di Indonesia ditegakkan hukum sekeras semacam itu para sahabat, jadi mereka berpikiran itu kan masih saudara saya, masih famili saya yang korupsi. Jadi hukumnya itu masih enteng-enteng aja macam itu. Karena yang bersangkutan yang membuat korupsi masih orang di sekelilingan famili kita. Makanya banyak orang yang mengatakan bukan Indonesia itu tak ada kerjaan macam itu. Ada, tetapi kita mau daftar orang-orang yang ke atasan sana, di golongan atas yang menjadi pemimpin itu yang sudah membagikan pekerjaan kepada famili-famili mereka macam itu. Kita tak bisa bersaing. Banyak orang-orang Indonesia yang tidak mampu di golongan bawah, mereka memilih bekerja ke luar negeri, bahkan datang secara haram dekat negara orang, terutama ke Malaysia. Itu faktor utamanya dari perbaikan dari pemerintah kita. Pemerintah kita harus memperbaiki sistem itu dan juga hukum yang ada dekat Indonesia para sahabat. Bahkan yang baru-baru ini sekarang orang yang melaporkan sampai ada orang yang mencuri, mereka membela, bahkan pencuri itu cedera macam itu, dilaporkan ke polisi. Malah yang menjadi korban, yang menjadi tersangka kan PK pokoknya. PA ya. Ini malah yang korbannya yang menjadi tersangka, bukannya orang yang mencuri. Kan bodoh para sahabat. Inilah Indonesia, kebobrokan di Indonesia hukum yang tidak menentu para sahabat. Semoga sajalah perbaikan hukum di Indonesia ini dan juga pembagian jabatan itu tidak diteruskan ke anak pinak mereka, harus membuka peluang kepada seluruh rakyat Indonesia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Rafi minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.